Oke, hai kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Natsun ya. Jadi hari ini tanggal 1 Oktober tahun 2020 kita akan pergi mengunjungi sebuah tempat yang bernama Catalina Island ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah Pulau Catalina ya. Catalina ya. Jadi kita akan pergi ke pulau ini dengan naik kapal ekspres kurang lebih 1 jam 15 menit ya. Jadi kita akan menempuh waktu 1 jam 15 menit untuk sampai di pulau ini. Nah, kita sekarang lebih tepatnya berada di Catalina Express Harbor yang berada di Long Beach ya. Jadi pelabuhan kapal Catalina ini ada 3 di California. Satu di Long Beach, satu lagi di San Pedro, dan satu lagi di Dana Point ya. Jadi tahun lalu, tahun 2019, saya pernah ke pulau ini saya juga lewat Catalina Express Harbor yang berada di Long Beach ini ya. Alasannya adalah karena lebih dekat ya dari tempat tinggal saya untuk ke sini. Oke. Nah, kawan-kawan, kapal ini akan berangkat tepat pukul jam 7 pagi. Walaupun demikian, kita boleh antri terlebih dahulu sebelum jam 7 pagi ya. Jadi sekarang baru pukul jam 6 lewat 34 menit. Ya, ini saya salah masuk. Jadi yang dari sini itu adalah untuk yang VIP. Ya, sementara tiket yang saya beli adalah tiket regular ya, biasa. Oke, dari sini baru betul ya. Anda bisa lihat ya, saya sekarang berada di antrian regular atau umum. Jadi itu adalah kapal Catalina yang akan kita tumpangi untuk pergi ke Pulau Catalina. Ya, jadi nama kapal tersebut adalah Catalina Express ya. Kapal cepat Catalina. Jadi Express itu artinya kapal cepat. Oke. Nah, jadi Anda bisa lihat ya. Kapal ini tidak begitu besar. Kapal ini hanya berpenumpang 200 orang. Dan kita bisa melihat ya, di pagi-pagi ini sudah banyak orang yang antri ya. Jadi satu hari ada 6 kali keberangkatan dari Long Beach. Dan sebaliknya juga ada 6 kali keberangkatan dari Pulau Catalina untuk kembali ke Long Beach ya. Jadi 6 kali dari sini berangkat dan 6 kali juga berangkat dari Pulau Catalina ke Long Beach ya, sebaliknya. Oke, kawan-kawan. Jadi Anda bisa melihat ya, di pagi-pagi buta ini pemandangannya juga begitu indah. Apa alasannya? Alasannya karena kita di Amerika sedang memasuki musim gugur, dan setelah itu baru kita memasuki musim dingin ya, atau musim salju. Namun walaupun demikian, di Pulau Catalina tidak ada musim dingin, tidak ada musim gugur ya, tidak ada musim salju. Jadi di Pulau Catalina hanya ada 2 musim. Satu yaitu musim panas, dan yang kedua adalah musim semi ya. Jadi di sana tidak ada namanya turun salju, tidak. Jadi di sana dia tropik ya, tropical. Jadi suhunya suhu tropikal ya. Oke, kawan-kawan, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Ya, Anda bisa lihat ya. Jadi saya merekam dengan pelan. Jadi di kapal tersebut ada tulisannya ya, di papan di badan kapal, di badan luar bagian kapal ada tulisannya. Jadi Catalina Express ya. Kiri kanan sama saja. Tapi kita akan naik yang ini. Jadi di kapal ini ada 2 lantai. Lantai pertama dan lantai kedua. Namun kita akan duduk di lantai pertama ya. Karena di lantai 2 pemandangan tidak begitu indah untuk saat ini. Jadi ini adalah tempat untuk meletakkan bagasi. Kalau Anda ada membawa bagasi. Tapi saya tidak membawa bagasi. Dan saya akan duduk di sini ya. Jadi di sini masih ada social distancing. Ya, kita harus jaga jarak nih ya. Jadi tidak boleh duduk secara rame. Ya, ngomongnya sih seperti itu, tapi ada juga yang duduknya rame-rame, seperti orang tua yang membawa anak. Jadi itu adalah bar ya, tempat Anda bisa membeli minuman, makanan. Nah, oke, kawan-kawan, videonya saya potong ya, karena terlalu lama di kapal, 1 jaman tidak ada pemandangan yang bisa direkam. Nah, sekarang kita sudah hampir tiba di Pulau Catalina. Ya, jadi ini saya rekam dari balik kaca. Oke. Nah, jadi inilah pemandangan yang ada di Pulau Catalina. Jadi ini adalah Casino Ballroom ya. Jadi bukan tempat judi ya. Jadi namanya Ruang Dansa Kasino. Tapi di sini tidak ada kasino untuk bermain judi.
Oke, kita terus lihat ya pemandangan apa lagi yang bisa kita rekam. Nah, ada juga kapal, itu kapal merah adalah kapal submarine. Ya, kapal submarine, nah kapal yang bisa kita pakai untuk melihat ikan di bawah dasar laut. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah pemandangan bagian luar ya sebelum kita tiba di Pulau Catalina. Oke ya, jadi kita sudah hampir tiba di sini. Jadi kapal mulai melambat. Oke kawan-kawan, jadi Anda bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Jadi ini kurang lebih sama seperti di ada satu tempat ya, namanya Santa Barbara di Amerika. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita di Eropa, mungkin kita bisa samakan seperti di Italia. Jadi di Italia ada suatu daerah saya belum pernah pergi, kurang lebih pemandangannya seperti ini, ya. Jadi ini sangat indah kan kawan. Ya, jadi saya pertama kali pergi ke sini itu adalah tahun 2019. Tahun lalu ya. Tapi pada saat itu saya perginya 3 hari 2 malam. Nah, jadi selama 3 hari 2 malam saya nginap di hotel di daerah sini. Jadi sangat mahal ya. Satu malam bisa antara $150 sampai $300. Dengan kapasitas satu kamar adalah untuk 2 orang. Oke kawan-kawan, kita sudah hampir tiba. Jadi begitu indah ya, sungguh tidak nyesal lah ke sini. Ya, saya tahu tempat objek wisata ini dari majalah yang saya baca ya. Namun saya memang ada niat untuk mencari apakah ada cruise ya untuk naik kapal ke pulau. Ternyata ada. Kalau di Indonesia seperti di Bali kita anggaplah kita bisa pergi ke Nusa Penida ya, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, atau kita ke Lombok, kita bisa pergi ke Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air ya, karena saya pernah ke sana. Jadi saya tahu hal itu. Oke kawan-kawan, sekarang kita berdiri dari tempat duduk dan kita akan segera keluar ya. Walaupun demikian saya tetap merekam situasi yang ada di dalam kapal ini ya, karena ini adalah kapal bagian depan ya. Tadi yang kita duduk di bagian belakang. Jadi perbedaannya ada di sana. Oke, kita terus jalan dan sebentar lagi kita akan menuju keluar dan Anda bisa melihat ya, penumpang lain juga sudah bersiap untuk keluar meninggalkan kapal tersebut. Oke kawan-kawan, ini sudah nampak muka saya kembali nge-live ya. Jadi kita akan mulai merekam. Kurang lebih antara 30 menit sampai 1 jam ya. Saya akan berjalan dengan lambat dan saya akan bercerita tentunya. Oke kawan-kawan, kita jalan. Kita terus jalan. Ini nampak muka saya yang cukup ganteng lah ya, walaupun saya pakai masker, walaupun saya tidak punya rambut. Apalagi kalau punya rambut, ya jelas lebih ganteng. Oke, kita jalan keluar ya. Oke kawan-kawan, jadi untuk hari ini kita kan berangkatnya jam 7 pagi ya. Kita sampai di sini pukul jam 8 lewat 15 menit waktu Amerika ya. Jadi di Los Angeles dengan pulau ini tidak ada perbedaan waktu ya. Waktunya sama. Dan kita tidak akan menginap di sini ya. Jadi kita akan kembali lagi ke Los Angeles malam pukul 7.30 ya, keberangkatan terakhir. Jadi kita akan tiba di Los Angeles kurang lebih jam 8.45 lah ya malam. Oke kawan-kawan, kita sekarang udah keluar ya. Kita sudah meninggalkan kapal. Kita terus jalan. Dan tentunya suara yang saya rekam secara terpisah ini sangat jelas ya, karena saya tidak memakai mic. Dan yang kedua adalah saya sekarang sedang berada di sebuah ruangan yang tidak ada orang, di mana saya bisa berbicara dengan jelas ya. Kalau ada orang kan terdengar suara orang itu berbicara ataupun orang itu berjalan. Nah, tapi kali ini saya sedang berada di ruangan yang betul-betul sepi ya, tidak ada orang. Tadinya saya mau keluar untuk membuat rekaman lagi, tapi saya pikir, oke kawan-kawan, ini adalah logo ya, selamat datang di Pulau Avalon. Nah, tadi ya saya pikir gini kawan-kawan, saya maunya pergi berangkat buat rekaman lagi. Tapi saya memutuskan untuk mengupload video satu ini ke YouTube dulu. Setelah selesai saya buat upload video ini, saya baru akan pergi untuk membuat rekaman lain ya, tentang glass bottom boat ya, glass bottom boat. Jadi tetap ikuti video saya yang keren-keren ini. Oke kawan-kawan, kita langsung kembali ke topik video yang sedang Anda lihat ini. Ini adalah pemandangan bukit ya, yang ada di Pulau Catalina. Nah,
kita akan terus berjalan dari sisi ke sisi, dari sudut ke sudut. Walaupun demikian, Anda bisa melihat ya, kita tetap diharuskan untuk memakai masker. Ya, Anda lihat. Jadi kita harus tetap menjaga social distancing ya, supaya bisa mencegah penyebaran COVID-19 ya, alias corona ini. Oke kawan-kawan, sekarang sudah pukul jam 8:20, tapi Anda bisa lihat matahari sudah mulai panas ya. Dan untuk kondisi saat ini masih tidak begitu banyak orang ya. Ya, jadi masih gak gitu banyak orang. Apa alasannya? Karena turis-turis yang datang ke sini mereka aktivitasnya adalah berjemur ya, melakukan kegiatan naik gunung ya, maksud aku mendaki gunung, ataupun berenang ya, ataupun melakukan kegiatan olahraga air ya, seperti naik boat, naik banana boat, jet ski, parasailing dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau Anda lihat di video saya ini, turisnya masih sedikit ya. Alasannya karena sekarang belum pukul jam 9 ya. Toko-toko di sini mulai beroperasi dari jam 10.30 atau jam 11 pagi. Jadi ada sebagian toko memang udah buka jam 8 pagi, tapi sangat sedikit ya. Jadi kebanyakan toko itu buka pukul 11. Oke kawan-kawan, ini adalah yang saya maksud ya. Anda bisa mengikuti kegiatan water sport ya, olahraga air seperti kayaking, snorkeling, dan itu ada harga sewa alatnya. Oke? Anda bisa lihat ya. Oke, ini adalah untuk snorkelingmu ya. Anda bisa lihat ya, harga sewa per jam berapa, setengah hari berapa, 2 hari berapa, 2 jam berapa, 1 jam berapa ya, ada harganya. Jadi ini belum buka, mungkin ini jam 11 baru buka. Oke kawan, kita terus berjalan. Jadi pemandangannya begitu indah ya, Anda bisa lihat. Jadi ini asli saya Hadiman Ajun yang sedang berada di Pulau Catalina ya. Dan rumah-rumah di sini harganya antara $900.000 sampai 2 juta ataupun 2 juta ke atas ya. Jadi rumah-rumah di sini tidak begitu spesial. Kalau Anda mau jujur, dari pandangan saya itu adalah rumah murahan. Masalahnya sekarang adalah rumah murahan itu terletak di pulau yang begitu indah pemandangannya. Ya jelas, harga jualnya menjadi tinggi ya. Sama seperti di tempat-tempat lain. Ya, saya nggak perlu sebutkan dengan jelas lah. Kan ada rumah yang harganya murah ya, cuma 200 juta. Tapi karena terletak di tepi pantai, harga rumah itu bisa menjadi 2 miliar. Ya, jadi pemandangan ikut menentukan. Oke kawan-kawan, kita langsung jalan lagi. Ya, kita terus jalan. Kita terus merekam ya secara lambat dan pelan. Supaya Anda bisa melihat keindahan Pulau Catalina yang saya expose. Oke, kita terus jalan. Di pulau ini mempunyai sebuah kota yang bernama Avalon ya. Lebih tepatnya di mana sekarang kita berada. Ya. Jadi ini adalah Pulau Avalon. Jadi di Pulau Catalina ada 2 tempat yang terkenal ya. Satu adalah kota Avalon, satu lagi adalah kota Two Harbor ya. Tapi kita tidak akan pergi ke sana karena untuk bisa pergi ke sana kita harus naik kapal ya. Kita harus naik kapal. Jadi Anda bisa melihat peta Pulau Catalina di Google. Jadi Anda bisa melihat lebih tepatnya di mana kota Two Harbor itu ya. Jadi tahun lalu 3 hari 2 malam saya ke sini, saya ada mengikuti beberapa kegiatan ya, seperti melihat ikan terbang di malam hari, baru melihat bison ya. Bison seperti kerbau, tapi dia bukan kerbau ya. Jadi dia bisa menandu orang, bisa membunuh orang. Jadi saya juga pergi melihat bison, dan saya juga pergi ke Pulau Two Harbor, dan satu lagi saya mengikuti tour untuk ke Casino Ballroom ya, yang tadi saya sebutin di awal sebelum kapal mendarat ya. Jadi ruang dansa kasino. Jadi itu adalah tempat bersejarah yang ada di pulau ini. Nah, namun untuk kali ini saya belum menentukan saya akan ikut tour yang mana. Yang pasti kita akan menghabiskan waktu 12 jam ya. Kurang lebih 12 jam alias setengah hari di sini. Jadi kita tidak akan menginap. Tempat ini begitu romantis ya. Harusnya bawa pacar ataupun
bawa keluarga ya, istri anak ke sini. Tapi oke lah, sekarang saya masih single. Jadi saya anggap saja sekarang saya lagi datang ke sini untuk melihat-lihat ya, mana yang bagus ya. Jadi nanti suatu hari ketika saya sudah punya pacar, ketika saya sudah punya keluarga, saya tahu berapa kegiatan yang seharusnya pantas untuk kita ikutin di sini ya. Jadi berapa hari lebih cocoknya kita untuk berada di sini ya. Kalau Anda belum pernah ke suatu tempat, walaupun Anda pintar, percayalah, kepintaran itu tidak akan bisa mengalahkan pengalaman ya. Jadi pengalaman pasti bisa mengalahkan kepintaran. Walaupun saya kasih tahu Anda satu contoh. Anda masuk ke sebuah hutan di mana Anda belum pernah masuk. Dan Anda adalah orang yang sangat pintar. Percayalah, Anda memang pintar, tapi Anda mungkin akan menghabiskan waktu yang lebih banyak dibandingkan orang yang sudah berpengalaman pernah masuk ke hutan itu untuk keluar dari hutan itu. Kayak, jadi pengalaman pasti akan mengalahkan kepintaran ya. Jadi saya sudah terjun ke dunia pariwisata hampir 10 tahun lebih ya. Jadi saya berkecimpung di dunia pariwisata di usia muda ya. Jadi saya menghabiskan waktu kurang lebih 8 tahun di Pulau Bali, Indonesia untuk bekerja sebagai pemandu wisata. Jadi saya mempunyai berbagai jenis pengalaman ya. Jadi saya bekerja di sana sebagai tour guide ya, atau pemandu wisata spesialis berbahasa Mandarin selama 8 tahun. Jadi maklum kalau saya jago berbahasa Mandarin. Oke kawan-kawan. Jadi di pulau ini saya rasa kalau untuk jalan-jalan kita tidak perlu memerlukan pemandu wisata. Alasannya adalah karena pulau ini tidak begitu besar ya. Pulau ini bisa kita anggap kecil. Dan di pulau ini semua kegiatan turnya, semua kegiatan seperti manjat gunung, bermain air ya, bermain olahraga air, itu semua lokasinya dekat-dekat. Ya, jadi saya rasa kita tidak perlu memerlukan jasa pemandu wisata untuk ke sini. Oke, kita terus jalan. Kita sambil melihat pemandangan dan nanti saya coba agak siang ketika sudah agak rame, sudah ada banyak turis yang kelihatan, saya mungkin akan membuat satu rekaman lagi ya. Dan tentunya sambil kita membuat sebuah rekaman tentang sebuah kegiatan ya. Cuma saya belum menentukan kegiatan apa yang akan saya buat. Ya bisa saja itu kegiatan seperti pergi melihat ikan hiu ataupun kegiatan melihat bison ya. Jadi kita masih belum tahu. Oke, kita sekarang fokus ke pemandangan video yang sedang Anda lihat nih. Jadi saya berjalan dari pelabuhan di mana kapal tadi turun untuk menuju Bornholm ya. Jadi nanti Anda akan melihat saya terus berjalan. Ya, jadi kita akan terus berjalan dari sudut ke sudut. Jadi kita akan melewati daerah pantai ini ya, tapi sangat indah pemandangannya. Itu adalah alasan kenapa di pagi ini begitu kapal sudah mendarat saya langsung melakukan rekaman ya, karena pemandangannya yang begitu indah. Dan yang kedua adalah turis-turis yang masih belum begitu banyak ya. Jadi kita bisa melakukan rekaman yang agak lancar ya. Nanti kalau sudah agak siang Anda bisa melihat banyak kendaraan bagi ya. Bagi itu artinya adalah kendaraan yang dipakai atlet pemain golf ya. Anda tahu kan kalau ada kendaraan namanya bagi yang dipakai oleh atlet pemain golf. Nah, itulah ya adalah salah satu alat transportasi yang berada di sini. Jadi kalau Anda mau datang ke sini untuk keliling sendiri, Anda bisa sewa bagi itu ya. Kalau yang 4 orang harganya $50 per jam. Kalau yang satu bagi besar berpenumpang 6 orang itu harganya $70 per jam ya. Jadi kalau yang kapasitasnya 4 orang itu adalah $50 per jam. Kalau yang 6 orang itu harganya $70 per jam ya. Oke, tapi saya tidak sewa. Alasannya karena saya cuma 1 orang di sini ya. Dan yang kedua, saya rasa saya ada banyak tempat ya di mana kita bisa naik bagi ini. Tapi kan masalahnya kan 1 orang kurang enak lah. Jadi menurut saya seperti itu. Dan Anda juga bisa menyewa sepeda kalau Anda mau ya. Tapi kebanyakan orang di sini menyewa bagi ya. Jadi bagi itu dipakai. Jadi dia bukan memakai bensin ya, tapi dia memakai baterai yang dicas ya. Jadi dia tenaga yang dipakai untuk menjalankan bagi ini adalah baterai. Oke kawan-kawan, Anda bisa melihat saya sudah berjalan cukup panjang ya.
dan pelan. Jadi Anda bisa melihat pemandangan yang begitu indah di sini ya. Kita akan terus jalan dan saya mau Anda terus mengikuti video saya satu ini ya, karena saya akan melakukan rekaman dari sudut ke sudut. Ya, jadi kita belum melakukan rekaman di bagian perumahan. Ya, jadi kita tunggu agak siang dulu nih. Oke, jadi Anda bisa melihat ya, ini adalah ucapan terima kasih dari pulau ini untuk ke turis-turis yang memakai masker ya, yang menjaga social distancing ya, yang ikut mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Oke, kita terus jalan. Jadi ini tidak begitu panas, jadi enak ya kalau mau buat rekaman. Nah di sini nanti kalau udah sore hari akan begitu rame. Tadinya saya pikir, kok sepi. Baru saya sadarin, ternyata sekarang belum pukul jam 9 ya. Jadi mereka turis mungkin masih tidur. Ya, jadi masih tidurnya ngorok di hotel. Mungkin. Oke kawan-kawan, Anda lihat. Oke ya, pemandangannya sungguh begitu indah. Sangat indah. Jadi Anda terus lihat ya, jangan sampai putus. Pokoknya gak nyesal deh. Dan nanti agak siang saya akan melakukan sebuah rekaman lagi ya, untuk melihat daerah perumahan di pulau ini. Oke. Jadi saya akan pasang musik dan Anda bisa sambil menikmati pemandangan di pulau ini sambil mendengarkan musik yang saya pasang.